Julukan Imam Muhammadul Baqir Abu Ja'farin, yaitu Abu Ja'far. Karena ahlul Arab itu selalu memanggil dengan kebiasaan mereka bukan memanggil nama, tapi memanggil dengan julukan anak tertua atau anak yang pertama Abu Ja'far. Seperti guru kita tercinta Habibana Umar, orang memanggilnya Abu Salim, ya, ayahnya Salim, karena beliau mempunyai anak yang bernama Al Habib Salim, sehingga mereka mempunyai adat istiadat di ahlul Arab tersebut, di kalangan Arab, menjuluki, memanggil nama tersebut dengan nama anaknya yang tertua. Beliau mempunyai julukan Abu Ja'far. Lalu beliau pula dijuluki oleh para ulama-ulama di zamannya Sumia bil Baqir. Beliau itu dijuluki dengan Baqir. Apa artinya Baqir? Itu julukan. Nama beliau siapa? Imam Muhammad. Namanya Muhammad. Dijuluki dengan Baqir. Kenapa dijuluki dengan Baqir? Li'annahu baqarul ilim. Bakar, tahu bakar? Sapi itu kan lambang besar ya, bukan inti kepada binatang sapinya, bukan. Tapi kan sapi itu lambang binatang yang gemuk besar, benar? Hampir-hampir binatang yang paling besar yaitu sapi. No comment gajah, selain dari gajah. Oh Bib, Jepara gimana? Cengkring, tinggi, jangkung. Tapi sapi ini kan lambang besar, ya. Maka beliau itu dijuluki Baqir li'annahu baqarul ilm, saking luas ilmu yang dimiliki oleh beliau, sehingga tidak ada alim minal ulama, soleh minas solihin, arif minal arifin di zaman tersebut kecuali mengambil sanad dan berguru kepada Imam Muhammadul Baqir radhiyallahu anhu wa radha'an nabihi. Wa adhara min mukhabba'ati kunuzil ma'arif wa haqa'iqil ahkami wal hikami wal lataif ma la yakhfa ila ala muntamisil basirah. Dan beliau ini sampai kepada hal ma'rifatnya, hakikatnya, karomatnya khariqul adat, di luar akal, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengannya di zaman tersebut, itu disaksikan. Dan pula di sini dikatakan begitu indah berhadir, faqad rawal imamul jalilu, faqad rawal imamul jalilu ibnul mudaini ibnul madini an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Imamul Jalil Ibnul Madini, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Jabir, Sayyidina Jabir ibni Abdillah, sahabat baginda Nabi Yuna Muhammad yang umurnya panjang. Annahu qala lil imami Muhammadil madhkur. Maka Al-Imam Jalil Ibnul Madini berkata kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa yang mengabarkan? Al-Imam Madini. Wa huwa shaghir, dan Imam Muhammadul Baqir masih kecil. Tak kala itu masih kecil Imam Muhammadul Baqir. Apa yang dikatakan oleh Imam Madini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim alaika. Ketika Imam Muhammadul Baqir masih kecil, Imam Madini berkata, ya Muhammadul Baqir, kakekmu Rasulullah menyampaikan salam untukmu. Lalu kata Imam Muhammadul Baqir, fakaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan kakekku sudah puluhan tahun dan aku tidak hidup di zaman kakekku. Lalu ini bisa terjadi dari mana? Sehingga kakekku Rasulullah menyampaikan salam kepadaku.
Fagala, lalu beliau berkata, kuntu jalisan indahu alaihi salatu wassalam. Dulu diceritakan tentang Sayyidina Jabir, kuntu jalisan indahu alaihi salatu wassalam. Dulu aku duduk bersama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Husainu fi hijrihi yula'ibuhu. Dan Imam Husain berada di salah satu kamar lagi bermain dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada siapa? Sayyidina Jabir. Ya Jabir, kata Rasulullah. Nih Rasulullah dan Imam Husain masih kecil. Sedangkan Imam Muhammad Bagir, Imam Muhammad Ibnu Ali Zainil Abidin Ibnil Husain, dan Imam Husain tak kala itu masih kecil. Ya Jabir, kata Nabi, yuladu lahu mauludun ismuhu Ali. Sudah diberi nama oleh baginda Nabi Muhammad, akan lahir, Imam Husain masih kecil, akan lahir di tulang sulub cucuku Husain al-Husain seorang anak yang akan dinamakan Ali. Sudah dinamakan oleh Rasulullah. Sedangkan Imam Ali belum lahir, Imam Husain masih kecil. Idza kana yaumul qiyamah, yang dimana cucuku tersebut yang bernama Ali kelak di hari kiamat, nada munadi, akan timbul suara di padang mahsyar. Suara tersebut berkata, liyagum sayyidal abidin, maka berdirilah pemimpinnya para abid, pemimpinnya ahli ibadah. Fayagumu waladuhu, lalu siapa yang akan berdiri ketika panggilan tersebut di padang mahsyar? Anaknya, yaitu anaknya Imam Husain. Siapa? Imam Ali Zainil Abidin. Summa yuladu lahu, kata Nabi, lalu akan lahir di tulang sulub Ali Zainil Abidin yang dikabarkan oleh Nabi, waladun, seorang anak, ismuhu Muhammad, dan namanya Muhammad. Sudah dinamakan oleh baginda Nabi Muhammad. Siapa Muhammad tersebut? Imam Muhammadul Bakir. Lalu kata Nabi, faida adraktahu, wahai Jabir, apabila engkau menemuinya atau menemui zamannya, fa'akrihu minni assalam, sampaikan dariku salam kepadanya. Allah, sampaikan salamku, kata Rasulullah, kepadanya. Radhiyallahu anhum wa arda'an nabihim. Mereka orang-orang yang suci, khususiyah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum risa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ahlu taharah, suci, mulia, agung. Wa huwa anil bagir, lalu di sini dikatakan, wa nagalan nasu anhu minal ulumi wal ma'arifi ma sarat bihi rukban. Setiap rombongan datang dari kota-kota manapun, kecuali rombongan tersebut datang untuk menimba ilmu kepada Imam Muhammadul Bakir. Luar biasa. Wantashara siyatuhu fi jami'il buldan, sehingga namanya harum dan membumi ke setiap kota, tempat, wilayah. Nama Imam Muhammadul Bakir sebagai imam fi zamani, ya, pada zamannya. Lalu siapa? Ibunda Imam Muhammadul Bagir, Ummu Abdillah, panggilannya, julukannya Ummu Abdillah. Siapa nama ibundanya? Fatimah bintul Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Berarti ibundanya yaitu anaknya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga lahirlah Imam Muhammadul Bakir dari seorang ayah Ali Zainul Abidin dan Hubabah Fatimah bintil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib bin Abi Thalib.
ridwanullahu alaihim ajmain. Walida bil Madinah, beliau dilahirkan di kota Madinah, Imam Muhammadul Baqir. Yaumul Jum'ah, di hari Jumat lahirnya. Tsani Safar sana sab'a wa khamsina minal hijrah, yaitu tanggal 2 Safar tahun 57 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Qabla qatlil Husain radhiyallahu anhu bithalasi sinin. Beliau lahir sebelum terjadinya kejadian di Karbala terhadap kakeknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib kurang lebih 3 tahun. Berarti beliau menemukan kakeknya Imamul Husain 3 tahun kurang lebih. 3 tahun dari lahirnya Imam Muhammadul Baqir terjadilah peristiwa Karbala. Peristiwa ya yang menyedihkan, menjadi sejarah. Tapi bukan arti kata melanggar syariat, tapi itu ibrah. Bagaimana kesedihan air mata tidak boleh tumpah di dalam perjuangan demi untuk menegakkan syariat dan menyenangkan hati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Lalu di sini banyak kalam-kalamnya. Kalam-kalamnya yang sangat luar biasa. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, dan salah satu ucapan yang keluar dari mulut suci Imam Muhammadul Baqir, ma dakhala qalbu mri'in syai'un minal kibri illa naqasa min aqlihi. Tidaklah sifat sombong masuk ke dalam hati manusia kecuali menunjukkan kedewasaan akalnya sudah mulai rendah, sudah mulai turun. Mithlu ma dakhalahu minal kibri. Jadi mikdarnya seperti bagaimana besar mikdar sombongnya. Kalau sombongnya 20% berarti akalnya terambil 20%. Kalau sombongnya 50% berarti akalnya terambil 50%. Beb, gimana kalau sombongnya 100% ya berarti ini orang 0. Beb, ada lagi sombongnya 1000% ya berarti ini orang Fir'aun. Selesai berhadirin ya. Luar biasa. Lalu di sini ada perkataan juga. Wa minhu. Nah, ini penting didengarkan. Imam Muhammadul Baqir berkata, anna sawa'iqa tusibul mu'minah wa ghairal mu'min. Kata beliau, sesungguhnya sawa'iq, petir, kilat, geluduk itu bisa menyambar orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman bisa tersambar dan orang yang tidak beriman pun bisa tersambar dengan kilat atau petir. Tapi apa kata beliau? Wala tusibu dzakira lillahi azza wajal. Tapi petir tersebut tidak akan menyambar kepada seorang muslim yang selalu berzikir kepada Allah dan ingat kepada Allah. Nah, ini resep. Kalau Anda lagi di lapangan tersesat, tahu-tahu hujan banyak petir, ya udah, jangan goplah, banyak berzikir kepada Allah, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, itu penangkal dari petir. Ingat, petir akan menyambar muslim mukmin atau yang tidak beriman, kecuali dari mereka yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah, aman dari sambaran dan sengatan petir atau kilat. Luar biasa. Wa minhu, dan perkataan beliau pula, ma min ibadatin afdalu min iffati batni au farji. Tidak ada ibadah yang paling mulia selain menjaga perut dan kemaluan kita. Nah, itu ingat ya, itu ibadah yang paling mulia. Karena biang penyakit dari perut, biang maksiat dari kemaluan. Ini dua-duanya biang, dan bisa dikatakan biang kerok. Kalau orang sudah bisa menjaga perutnya, insya Allah sehat. Dan kalau orang bisa menjaga kemaluannya, insya Allah selamat. Wa minhu,
Bi'sal akh. Nah ini penting nih buat Anda yang selalu menjalin persahabatan. Oh ini sahabat saya, oh ini sahabat gue, oh dia mah setia. Kadang kan anak-anak zaman sekarang begitu ya, sampai ikat-ikat kelingking ya, sampai tatonya sama, di badan dia cacing, di badan dia cacing, saking setianya bersahabat. Ini dengerin nasihat dari Imam Muhammad al-Baqir. Bi'sal akh yara'aka ghaniyan. Bukan teman kamu, bukan saudara kamu yang perhatian kepada kamu tak kala kamu berduit alias kaya. Itu bukan temanmu, itu bukan saudaramu. Jangan kau jadikan teman sejati, karena esok kau jatuh miskin akan menjadi kampret dan ditinggalkan olehnya. Bi'sal akh, kata beliau, yara'aka ghaniyan. Bukan teman sejati, bukan saudara sejati yang memberikan perhatian kepadamu tak kala kamu kaya raya. Wa yaqta'uka faqiran, lalu memutuskan, mengabaikan, menjauhi Anda tak kala engkau jatuh fakir, miskin. Makanya jangan berteman, kalau mau berteman lihat-lihat dulu matanya dua nggak. Kalau matanya dua, berteman ente. Tapi kalau ente ngelihat matanya empat, di jidatnya ada dua, jangan berteman. Ini orang kelilipan nih. Berteman hanya ingin mengambil manfaat. Yang namanya teman sejati itu tak kala kita punya, kita digiring untuk hal-hal yang manfaat, diberikan wejangan-wejangan bagaimana harta tersebut bisa berkembang. Tak kala kita jatuh miskin, tidak punya, mereka membesarkan hati kita, lebih memberikan perhatian kepada kita. Karena kebanyakan orang sekarang gini, menganggap perhatian itu duit, kampret. Benar gak? Kalau ditraktir, lu emang temen gue dunia akhirat, kampret. Cuma dikasih teguk doang 10.000, temen gue dunia akhirat. Gila, akhirat harga seteguk. Harga minuman seteguk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kebanyakan orang berpikir duit udah teman. Nah, biasanya teman sejati itu pahit. Makanya banyak orang sekarang berteman dengan setan. Kalau yang bawanya tidak manfaat, urak-urakan, santai, ajib, nggak ingat waktu sholat, menjauhkan diri dari orang tua, demen deh, asyik sama dia mah. Ya iyalah, emang neraka itu serba asyik, surga itu serba pahit. Pegang itu. Tapi kalau ada yang teman ngingetin, gue malas sama dia, pegel, dikit-dikit nasihatin, dikit-dikit ngingetin, soalim. Nah, emang teman sejati itu pahit. Tapi kalau kau bisa merasakan pahit tersebut madu luar biasa, kau akan menemukan dialah teman sejati. Tapi sampai sekarang ana belum pernah nemuin namanya jamu kayak madu. Belum pernah. Hakada wa minhu i'rifil mawaddata fi qalbi akhika bima lahu fi qalbika. Tuh, kalau Anda ingin berteman itu, Anda wajib mengetahui bagaimana mikdar cintanya teman saudara kita, seperti cinta yang ada di dalam hati Anda kepadanya. Begitu cara berteman. Bukan hanya sekedar di mulut sampai ke leher lah. Luar biasa. Karena apa? Al-akhillau yawma idzin adu. Di hari kiamat kelak, yang dimana mereka orang berteman di dunia, oh ini sohib gue, ini sohib saya, oh ini teman sejati saya, dari SD anak berteman sama dia sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
di akhirat bakal saling tuduh-tuduhan. Gara-gara dia nih ya Allah, ya Rab, sebab dia itu. Lah bukannya ente berteman, nongkrong bareng, duduk bareng, jalan bareng, kenapa sekarang tuduh-tuduhan? Kenapa? Karena engkau berteman bukan karena dasar cinta Allah, cinta Rasulullah, bukan karena dasar untuk membangkitkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memperkuat prinsip antara satu dengan yang lainnya, bagaimana kita selamat dunia dan akhirat. Kau ingin mencari teman yang sejati, ya udah di pesantren. Majelis taklim ya 30% lah masih ada, alhamdulillah. Yuk maulidan, walaupun maulidnya 4 jam, nongkrongnya 10 jam sampai ketemu besok pagi lagi berhadirinnya. Tapi kan ada baiknya. Tapi kalau di pesantren, mau tidak mau ukhuwah tersebut, gambaran sekarang kau ingin menemukan bagaimana pertemanan yang sesuai anjuran Allah dan Rasul di pesantren. Itu kita akan melihat, oh seperti inilah teman, antara satu dengan yang lainnya, bangunin, ngingetin, ya. Oh Bib, banyak yang jahil, ya namanya juga manusia bukan malaikat toh. Luar biasa. Wa kana idza dhahika qala Allahumma la tamkitni la tumakkitni. Beliau kalau sudah tertawa ya, langsung ya Allah, jangan kau murka kepadaku. Allahumma la tumakkitni. Wa kana yuhibbu syaikhan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa yatawallahuma. Yang dimana beliau itu Imam Muhammadul Baqir mencintai, menghargai, menghormati dan pula memuji terhadap sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Ini lambang ahlu baiti Rasulillah, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi. Dan ini dicontohkan langsung oleh cicitnya Rasulullah, bahwa Imam Muhammadul Baqir sangat menghormati, mencintai dan pula memuji Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka apabila ada yang berulah atau berkata bahwa kami bermadhab atau berthariqah atau beraliran yang dimana aliran kami melaknat sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar dan Umar, atau mengejek Sayyidina Abu Bakar dan Umar, camkan aliran tersebut aliran setan dan aliran sesat, bukan aliran ahlu baiti Rasulillah, bukan ajaran ahlu baiti Rasulillah. Wa min kalamihi wa mad dunya wa ma asa an takun hal hiya ila thawbun labistahu aw markubun rakibtahu aw imra'atun tazawwajtaha. Apa sih dunia ini, kata beliau? Gambaran dunia ini, kata beliau, illa thawbun, kecuali seperti baju yang kau pakai. Esok kotor, esok lusuh, esok robek, esok jadi elap, esok tiada. Itu dunia menurut gambaran beliau. Oh, kata beliau, markubun rakibtahu, seperti kendaraan yang kau naiki, itu dunia. Sampai ke tempat tujuan, ya, ada waktunya, ada rusaknya, ada amruknya, benar? Atau perempuan yang kau nikahi, itu gambaran dunia yang digambarkan oleh beliau. Luar biasa. Lalu ada wasiat ini, masih banyak ya ucapan-ucapannya. Apa wasiat Imam Muhammadul Baqir? Qala li ibnihi, Imam Muhammadul Baqir berkata kepada anaknya, ya bani, wahai anakku, iyyaka wal kaslu wad dajaru. Wahai anakku, hati-hati dengan dua hal. Al kaslu, malas, ad dajaru, amarah. Hati-hati dengan dua hal tersebut, dengan sifat malas, dengan sifat amarah dan emosi. Kenapa? Kata beliau, fa innahuma miftahu kulli syarr. Karena dua sifat tersebut, malas, dojar, amarah dan emosi, kuncinya segala keburukan dimulai dari dua sifat tersebut.
Fa innaka idza kasalta lam tuaddi haqqan. Kalau engkau mempunyai sifat malas, kau tidak akan bisa merapikan hak-haknya Allah dan pula hak-haknya hamba-hamba Allah. Kalau orang punya sifat malas, ya udah duhur aja, subuh malas isya malas lagi berenang kepala, itu sifat malas. Maka hak Allah, hak hamba-hamba Allah, maka tidak akan kita bisa jalankan dengan sempurna. Wa idza dajarta, dan apabila engkau timbul amarah atau emosi, lam tasbir ala haq, kau tidak akan sabar terhadap kebenaran. Paham apa tidak? Orang kalau udah emosi gelap, merasa semua menurut dirinya benar, sehingga yang benar bisa dikatakan salah, tetap mengaku apa yang dikatakan oleh dirinya paling benar. Ini bahaya, maka hati-hati. Lalu di sini juga berkata, wa min kalamihi, ucapan Imam Muhammadul Baqir, idza ahbabta baga an-ni'am, apabila engkau mencintai terhadap kenikmatan, ingin Allah abadikan, faltukthir alhamda, faltaksuril hamda, maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah, wasyukra alaiha, dan syukur atas nikmat tersebut. Wa idastabta'atir rizku, dan apabila engkau merasa rezeki ini semakin surut, semakin jauh, semakin kolab, semakin moneter, semakin krisis, kumplit, itu udah disebutin. Fa'akthir minal istighfar, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Li'annal istighfar yajlibur rizqah, karena memperbanyak istighfar itu bisa menarik rezeki. Wa idza ahzanaka amrun, kalau engkau disedihkan dengan salah satu perkara atau kejadian, fa'akthir min la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kayak anak-anak santri lagi nyantren sedih, banyakin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sedih, ngucurin air mata yang dipandang kipas angin, nggak bakal kelil-kelir para hadirin. Maka perbanyak la haula wala quwata illa billah. Wa idza khifta qauman, kalau kau takut dengan satu kelompok atau satu geng atau satu manusia, kau merasa takut dengan kedolimannya atau dengan kejahatannya, faqul hasbunallah wa ni'mal wakil, maka perbanyak ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu beliau meninggal dunia tufi bil Madinah, meninggal dunia di kota Madinah pula, sana sab'a asyara wa mi'ah, tahun 117 saman asyar atau 118 hijriyah, arba'a asyarah wa mi'ah atau 114 hijriyah, kurang lebihnya seperti itu. Wa qabruhu bil Baqi', dan beliau di dufin atau dimakamkan di makbarah Baqi', ya, inda abihi fi gubbatil Abbas, di sebelah ayahnya Imam Ali Zainul Abidin, di sebelah magam ayahnya. Wa ausa, beliau mewasiatkan sebelum meninggalnya, ayyukaffina fi qamisihi alladhi kana yusalli alaih, kana yusalli fi, beliau mewasiatkan untuk dimakamkan dengan gamis. Pakaian apa? Kalau di sini apa? Ya gamis, ya, gamis yang selalu beliau pakai untuk melaksanakan ibadah, untuk dijadikan kain kafannya Allah.